Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat maupun nikmat kesempatan. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pembimbing kita dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi kami, yang mana materi kami tentang sumber perikatan dan hapusnya perikatan. Baiklah, saya Rini Jayanti dengan NIM 1913030011. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang perikatan yang lahir dari perjanjian. Yang pertama yaitu pengertian perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Nah, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Kemudian yang kedua yaitu asas-asas perjanjian. Yang pertama, asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu perjanjian karena adanya perjumpaan kehendak dari kedua belah pihak. Kemudian yang kedua yaitu asas kekuatan mengikat perjanjian, yaitu asas yang menyatakan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat. Kemudian yang ketiga yaitu asas kebebasan berkontrak, yaitu asas yang menyatakan bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun mereka berkehendak. Kemudian yang keempat yaitu asas itikat baik, yaitu asas yang sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama dalam membuat perjanjian. Maksudnya di sini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik yang diartikan sebagai kejujuran seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu asas kepercayaan, di mana seseorang mengadakan perjanjian dengan baik dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Kemudian yang kedua yaitu perjanjian cuma-cuma. Menurut pasal 13-14 KUH Perdata, adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga perjanjian atas beban, yaitu perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain. Kemudian yang keempat yaitu perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri yang diatur oleh undang-undang. Kemudian yang kelima yaitu perjanjian yang tidak bernama, yang mana perjanjian ini yang tidak diatur oleh KUH Perdata tetapi diatur dalam masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya yaitu perjanjian kebendaan, yaitu perjanjian dengan nama seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain. Kemudian perjanjian konsensual, yaitu perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Selanjutnya perjanjian real, yaitu perjanjian yang terjadi sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak. Kemudian selanjutnya perjanjian liberatoir, yaitu di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu perjanjian pembuktian. Perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. Selanjutnya yaitu perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang hasilnya mengenai untung rugi. Kemudian yang nomor 13 yaitu perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik. Karena salah satunya yang bertindak di sini adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Kemudian yang terakhir yaitu perjanjian campuran.
yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya. Nah, itulah penyampaian dari saya. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Aderita Evani, NIM 19130300014. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari rekan saya tadi. Materi selanjutnya yaitu syarat sah perjanjian dan akibat hukum perjanjian yang sah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian ini telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Maksudnya yaitu kesepakatan para pihak merupakan unsur untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara. Namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan dari penawaran tersebut. Yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Maksudnya yaitu untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas. Namun beda perihalnya jika seseorang itu ia telah kawin sebelum cukup umur 21 tahun. Selanjutnya nomor 3 yaitu suatu hal tertentu dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Maksudnya di sini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tentang akibat hukum perjanjian yang sah. Menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari suatu perjanjian adalah yang pertama, perjanjian mengikat para pihak. Maksudnya yaitu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang kedua yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Yang mana terdapat dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata, yang mana bunyinya perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Yang ketiga yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, yang mana terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yaitu itikat baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya Elva Ramadhani, NIM 1913030020 akan melanjutkan materi dari rekan saya yang selanjutnya. Yang pertama, pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian dengan itikat baik berdasarkan pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah keharusan untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat secara sah dengan jujur, patut, dan pantas. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian secara jujur, pantas, dan patut, hal itu tidak dapat mengubah hak dan kewajiban pokok para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian. Yang kedua, zakwerneming. Zakwerneming dalam pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu keadaan jika seseorang secara sukarela dengan tidak mendapatkan perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan orang tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya
dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut. Pihak-pihak dalam Zakwarneming yaitu: yang pertama, gestor, yaitu pihak yang melakukan atau mengurus kepentingan orang lain secara sukarela tanpa ada kewenangan yang baik berasal dari suatu tindakan hukum maupun undang-undang. Yang kedua, dominus, yaitu pihak yang diurus kepentingannya oleh orang lain atau gestor. Syarat-syarat terjadinya Zakwarneming. 1. Urusan atau kepentingan orang lain. Yang harus menjadi syarat Zakwarneming adalah gestur harus dengan sadar memiliki niat dan menghendaki untuk mengurus benda atau kepentingan orang lain. 2. Dilakukan secara sukarela. 3. Dengan tidak mendapatkan perintah. 4. Dengan atau tanpa sepengetahuan dominus. 5. Adanya alasan yang layak. Dan 6. Wujud tindakan, baik wujud tindakan yang berupa wujud nyata, tindakan nyata, atau tindakan terhadap hukum. Yang ketiga, pembayaran tanpa hutang. Pembayaran yang tidak terhutang termasuk dalam perikatan yang lahir karena undang-undang. Yang dimaksud dengan pembayaran di sini harus selalu berkaitan dengan utang. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan pembayaran yang tidak terhutang akan selalu berkaitan dengan pasal dari pasal 1359 sampai 1361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekian materi saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Luka dengan NIM 1913030012 akan melanjutkan presentasi tentang pembayaran yang tidak berutang. Pembayaran yang tidak berutang termasuk dalam ikatan yang terlahir karena undang-undang. Yang disebut dengan pembayaran di sini harus selalu berikatan dengan utang. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan pembayaran tidak berutang akan selalu berkaitan dengan ketentuan pasal-pasal berikut ini. Yang pertama, pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang pertama, tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang apa yang telah dibayar dengan tidak diwujudkan dapat dituntut kembali. Yang kedua, terhadap perikatan bebas yang secara sakral telah terpenuhi tak dapat dilakukan penuntutan kembali. Dan berikutnya terdapat dalam pasal 1360 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahui telah menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya, diwujudkan mengembalikan barang yang tidak harus dibayar itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pembayaran yang tidak berutang adalah seorang yang membayar adanya utang. Konsekuensi dan tindakan tersebut adalah seorang yang melakukan pembayaran tanpa adanya utang berhak menuntut kembali apa yang telah dibayarkan, dan yang menerima tanpa hak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan. Dan berikutnya itu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum oleh pengusaha diatur oleh ketentuan atau berdasarkan hukum yang sama, yakni pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewujudkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada 5 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya perbuatan. Yang kedua, perbuatan itu melawan hukum. Yang ketiga, adanya kerugian.
Yang keempat, adanya kesalahan dari pihak tersebut. Yang kelima, yaitu adanya hubungan sebuah akibat atau antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Dari kelima unsur tersebut mempunyai sifat komunikatif. Berikutnya yaitu terikatnya dengan pasal 1231, perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang karena adanya perjanjian. Maka berakhirnya perjanjian juga demikian, adanya perikatan yang berakhir karena peminjaman seperti pembayaran notaris, kompensasi, dan pencampuran hutang dan pembebasan hutang dibatalkan dan berlakunya sesuatu syarat batal. Itu terkait dengan pasal 131 terkait perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian. Maka berakhirnya perikatan juga demikian, adanya perikatan yang berakhir karena perjanjian seperti pembayaran notaris, kompensasi, percampuran hutang, pembatalan hutang, dan berlakunya suatu syarat pembatalan. Sedangkan berakhirnya perikatan karena undang-undang diaturnya konsekuensi musnahnya barang terhutang dan daluarsa. Berakhirnya perikatan tersebut dapat diuraikan jelas, maka perlu dikemukakan beberapa intim yang penting. Perihal definisi kebatalan yang membuatnya sehingga suatu perikatan atau kontrak dikatakan berakhir. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pembayaran yang tidak berutang adalah seorang yang membayar adanya utang. Konsekuensi dan tindakan tersebut adalah seorang yang melakukan pembayaran tanpa adanya utang berhak menuntut kembali apa yang telah dibayarkan, dan yang menerima tanpa hak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan. Dan berikutnya itu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum oleh pengusaha diatur oleh ketentuan atau berdasarkan hukum yang sama, yakni pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewujudkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada 5 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya perbuatan. Yang kedua, perbuatan itu melawan hukum. Yang ketiga, adanya kerugian. Yang keempat, adanya kesalahan dari pihak tersebut. Yang kelima, adanya yaitu adanya hubungan sebuah akibat atau antara akibat yang ditimbulkan. Dari kelima unsur tersebut mempunyai sifat komunikatif.
berikutnya yaitu terikatnya dengan pasal 1231 perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang karena adanya perjanjian. Maka berakhirnya perjanjian juga demikian, adanya perikatan yang berakhir karena peminjaman seperti pembayaran notaris, kompensasi, dan pencampuran hutang dan pembebasan hutang dibatalkan dan berlakunya sesuatu syarat batal, itu terkait dengan pasal 131 terkait perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian. Maka berakhirnya perikatan juga demikian, adanya perikatan yang berakhir karena perjanjian seperti pembayaran, berlakunya sesuatu syarat batal, itu terkait dengan pasal 131 terkait perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian. Maka berakhirnya perikatan juga demikian, adanya perikatan yang berakhir karena perjanjian seperti pembayaran notaris, kompensasi, percampuran hutang, pembatalan hutang, dan berlakunya suatu syarat pembatalan. Sedangkan berakhirnya perikatan karena undang-undang diaturnya konsekuensi musnahnya barang terhutang dan daluarsa. Berakhirnya perikatan tersebut dapat diuraikan jelas, maka perlu dikemukakan beberapa intim yang penting. Perihal definisi kebatalan yang membuatnya sehingga suatu perikatan atau kontrak dikatakan berakhir. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.